dengan batas sabda. Mungkin Pak Kecik Alukuyun kamu kalau mempegah benau ya, walaupun yang dalam list dipubut dewanyan yang mampu dikelola oleh masyarakat, tolong kembalikan kepada masyarakat. Watai dijak ukur ulang ente, tolong hubungi aparatur kampung ataupun Pak Kecik kampung sosok mantong yang menjabat akan ukur. Baik, karena kamu kata bah pengalaman termasuk Pak Camat, watai dipegot menekun HGO Indo Asia. Ternyata watai lencek peta jinyan, cek di kantor camat hana, ku cek di kantor bupati hana, leng temu petanya gedih Banda Aceh. Watanya hana salah lun nak tembusan surat ke kantor bupati ataupun kantor DPRK bina lun tembusan. Tuaknya alihnya kamu nak rapat bak kantor ruangan Cinyak Din. Termasuk lempegah masanya baik pegat peta atas meja lempegah. Tolong turun ku kampung. Karena kamu masanya watai lencek termasuk kuburan ka kenong. Ya. Makanya lun hana lun panjang lun sampaikan, makanya mereka PT PBS-nya yang pol bekas macam mampu par bawah pak. Ya naga mentengah baju mat lekas mengharapkan kepada Bapak Dewan tolong usulkan yang kebun yang kamu masyarakat yang kalau gunakannya tutupkan kembali kepada masyarakat. Eno kemantong lem sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sudah selesai Pak dari Sungai Mas. Terima kasih. Mulai mungkin tadi dari Pak Kecik, PBS bukan dari perusahaan Pak Prabowo, ya Pak. Jangan nanti ada isu. Dan itu top manajemennya mungkin ya orang di sekitaran Pak Hasyim. Ya itu aja klarifikasinya. Dan bukan punya Pak Presiden. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mungkin ada berapa kecamatan lagi nih? Bubun, Pantondu ya? Bubun. Iya. Boleh. Yang mana duluan boleh? Bubun. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Dewan, dari tempat lagi nih, Bapak Ketua Pansus Perkebunan, Bapak Mustafa anggota, Pak Batiar anggota, Bapak Ibu Ketua Sekretariat DPRK, Bapak seluruh camat undangan yang 10, Ibu dan Bapak Kecik yang kami muliakan. Langsung saja Bapak. Yang pertama, saya sebagai camat memperjuangkan nasib daripada seluruh warga di kecamatan yang saya pimpin. Begitu juga instruksi pemerintah kepada kami bahwa melindungi inspektor yang ada. Ini perlu kita jelaskan. Melindungi investor yang ada di kecamatan kita masing-masing, nih camat. Melindungi apa? Permintaan daripada masyarakat, apapun bentuknya. Apapun bentuknya yang diminta sama masyarakat, itu camat memfasilitasi. Itu yang pertama. Ini udah sama-sama kita dengar Bapak Ketua Pansus beserta anggota Pak Kecik. Ini seluruhnya nih seluruh camat dan kecik nih permintaannya nih kepada Bapak Pansus. Satu nih yang saya tanggapi, yang pertama sekali bebaskan hak rakyat. Yang diminta sama Pak Kecik ini, tolong Pak Pansus segera. Kalau kayak tadi Pak Kecik bilang, kalau Pansus ini tidak berhasil, sampai ke anak cucu kita nih.
Jadi posisinya sekarang, saya juga bingung melihat HGU sekarang. Ini udah 2030 nanti habis, itu lahan belum tertanam Bapak. Lahan masih hutan, masyarakat menanam, ini HGU katanya, nggak berani masyarakat. Pernah kita dengar apabila lahan terlantar 2 tahun tidak dipakai, itu berhak diambil kembali ke negara. Ini kalau negara memberikan ke HGU, di 2 tahun tidak kita pakai Pak, gimana? Setuju? Setuju. Kita pakai. Karena begitu masyarakat masuk, nggak bisa masuk HGU. Ini harus sama-sama Pak. Kami sebagai pemerintah kecamatan mendukung Bapak Ibu di kecamatan. Mendukung. Gerakan Bapak mendukung saya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Pantonri ada 4. Gading Bakti, Sapta, Betami, KTS. Itu ada di lingkaran ring satunya ada 11 kampung itu. 11 kampung. Saya melihat baik daripada perusahaan Sapta, permintaan daripada masyarakat itu dilayani apapun dalam bentuknya. Yang sudah saya lihat selama saya bekerja di Kecamatan Pantonri. Jalan rusak diperbaiki, pesantren yang mau ditimbuni. Kemudian Sapta juga memberi bantuan kepada anak yatim. Dan kayak disebut Bapak tadi belakang, ada sembako-sembako, ada juga. Tapi masih ada kendala-kendala lagi yang Sapta belum melaksanakan. Contohnya nanti disampaikan sama Kecik Baru Paya, itu ada terjadi sengketa. Karena apa? Karena tampal batas daripada PT Sapta, masyarakat tidak tahu. Kayak tadi dikatakan sama Bapak Kecik sebagian, di belakang rumah kami udah batas. Ini begitu juga, ini masih hutan. Tapi begitu Pak Kecik mau masuk HGU Pak, nggak bisa masuk. Nanti disampaikan dengan Pak Kecik Paya Baru. Bagaimana? Jadi tapal batas saya sudah pergi kepada BPN. Tolong BPN fasilitasi HGU yang berada di Kabupaten Aceh Barat. Kasih tapal batasnya. Semua biar masyarakat tahu. Ini sekarang nggak ada Pak, hutan terus. Kemarin PT Sapta yang membidangi Mana Humas itu udah terjun ke lapangan ke Desa Antong dan melaporkan kepada saya, Pak Camat, udah kita ambil titik batas Sapta, itu ada 200 hektar lagi untuk masyarakat. Alhamdulillah. Itu akan saya bagikan kepada masyarakat. Ada 200 lagi, 200 hektar itu laporan daripada Pak Heri. Kan alhamdulillah Pak. Jadi masyarakat nggak tahu nih batasnya HGU, batasnya HGU. Begitu udah diukur sama Pak Heri, masih ada sekitar lebih 200 hektar lagi. Itu akan saya fasilitasi untuk membuat sprodik. Dan untuk meminta saya kepada PT Sapta untuk plasmanya, yang selama saya berada di sana, plasmanya tolong dilaksanakan. Karena saya lihat perusahaan Pak, dalam PT Sapta 9.900 hektar, tadi sudah dilaporkan dengan Kecik Pantai Cermin, dia ada 3.000, kami ada 3.000. Itu kalau 20% Bapak, sebenarnya 20% plasma itu harus di dalam HGU Pak, bukan di luar HGU. Bukan kita, mana ada tanah kita lagi sekarang, tidak ada 2 hektar aja payah cari. Jadi diminta sama kita, berarti kita nggak ada. Tapi ketentuan yang saya cari, saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pangan, itu di dalam HGU kita punya 20%. Tapi kalau Bapak 3.000 tadi, ada 600 hektar Bapak. 3.000, nah 600 hektar lebih itu yang masuk masyarakat ke dalam itu. Kemudian Bapak tenaga kerja nanti saya tidak punya data, nanti Bapak langsung bisa nanti disampaikan sama Pak Kecik berapa tenaga kerja. Tapi alhamdulillah saya tahu sedikit juga, tapi kan saya nggak hitung berapa jumlahnya tenaga kerja. Kemudian PT Betami di Kampung Baru yang baru selesai dalam tahap uji coba Bapak. Kemarin ada sedikit
tuh resah masyarakat dengan aromanya yang kurang sedap waktu berhembus angin malam. Itu resah masyarakat. Tapi pihak dari manajemen PT Betami menghadap camat tetap mendukung bagaimana kita cari solusi agar bau tak sedap ini bisa teratasi. Tapi alhamdulillah nanti kita dengar sama-sama dari Pak Kecik Kampung Baru bagaimana apakah udah bisa berjalan lagi. Tapi menurut saya tadi konsultasi dengan Pak Humasnya udah berjalan lagi PT Betami. Satu lagi Bapak, yang saya harus sampaikan kepada Bapak pimpinan, ini permintaan masyarakat dari 10 kecik dan diikut serta dengan ring 1 daripada HGU. Ini memang harus kita laksanakan Bapak. Harus kita laksanakan. Karena kemiskinan berada paling besar di Aceh Barat. Kalau tidak kita asli dengan plasma ini goyang. Jangan saya menilai dikasih 200 pinjaman. Ini memang dibodohkan kita ini. Pinjaman 200 ribu per kakak. Ini dibodohkan kita menurut saya nih Pak. Tapi kalau plasma ditegakkan, dilaksanakan, lebih 200 ribu kita per bulan. Jutaan yang harus kita terima. 1 hektar kita dapat 2 juta. 1 hektar tuh Pak, paling kecil. Jadi saya mohon, saya sebagai Camat Pantonri, PLT, mendesak kepada Pansus segera atas permintaan daripada Pak Kecik di seluruh Kabupaten